Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita berjumpa lagi. Teman-teman, di video kali ini kita akan mendengarkan ya podcast Parel Prayoga bersama manajernya ya. Podcast obrolan santai bersama Parel Prayoga. Di sini kita akan mendengarkan ya obrolan keduanya terkait dengan Parel Prayoga memilih speak up sendiri ketika di podcast Padensu. Nah, pasti teman-teman pengen tahu kan, kenapa gitu Parel Prayoga memilih speak up sendiri ketika di podcastnya Pak Densu. Di sini langsung kita akan mendengarkan jawabannya langsung dari Parel Prayoga. Sebelum itu, teman-teman like videonya dan komen juga dan subscribe juga. Nggak usah lama-lama ya, langsung kita ke videonya saja. Masalah di podcast Densu kemarin ya. Mungkin yang jadi pertanyaan yang pertama, kenapa Farel milih speak up, tiba-tiba milih speak up sendiri gitu? Pertanyaan dulu. Ya, karena kan itu bukan suruhan siapa-siapa, memang atas kemauan Farel sendiri, tak? Ya, Oke. Kenapa, Farel? Kenapa? enggak, jadi mungkin kalau masalah aku speak up ke gimana bilangnya, kalau aku speak up ke semua orang, ya mungkin alasanku kayak ya harusnya udah cukup ya, kayak aku nih nggak punya kapasitas lagi buat mendem, mungkin bisa dibilang gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, biar kalian tahu juga kok ya kalau aku nggak sebahagia itu gitu. Oh, iya. Jadi itu ya alasannya. Tadinya Mbak Is kan udah tahu lama ya. Ya. Masalah kamu kan udah tahu lama dah. Ya, Farel kan udah curhat dari 3 tahun yang lalu bahkan benar. lebih. Tapi kita selama ini kan nggak pernah Ya. ngomong. Nah tiba-tiba Farel minta ke saya, Om, aku pingin ke podcastnya Densu gitu ya. Ya. Terus saya terkejut gitu. Kenapa Rel? Ya nggak ada, aku pingin speak up aja gitu. Jangan suatu saat orang jangan salah berpikir bahwa oh ini disuruh atau apa gitu. Memang benar-benar atas kemauan sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut Rel. Mungkin untuk pembahasan kedua, akhir-akhir ini kan Farel sudah memulai untuk ngaji. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kita fansnya Farel kan pada tahu pada waktu itu kita pernah umroh, Ya. gitu ya. Bahkan berarti Farel udah mualaf itu udah lama. Nah, yang bikin saya terkejut lagi ketika Farel minta syahadat ulang di Aceh dulu ya pada 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu Farel tiba-tiba, Om, itu kita syuting sholawat ya. Ya, benar. Om, boleh nggak aku syahadat ulang? Loh, kenapa? Nah, mungkin itu bisa aku jelasin. Coba jelasin kenapa. Jadi sejauh sebelum kita ke Aceh itu emang aku udah mualaf sebelum itu. Cuman kayak aku merasa kayak ini kayaknya bukan dari aku sendiri nih gitu. Jadi kayak aku ngerasanya kurang ikhlas lah, kasarnya kayak gitulah. Jadi waktu kita ke Aceh, apalagi juga ayahnya Om Rais juga gimana bisa dibilang ustadz. Ya orang Muslim. Ya, orang pesantren lah gitu. Jadi kayak ya aku kayak pengen lebih nyatin lagi lah, aku kayak pengen mendalami lagi lah, kayak aku bilang ke Om aku syahadat lagi ya, kayak aku nih benar-benar ikhlas, aku benar-benar gimana ya, atas kemauan sendiri, legowo kalau aku pengen masuk Islam. Berarti yang pertama itu karena kamu terpaksa kah atau gimana, coba bisa dijelasin? Dibilang terpaksa sih enggak ya, cuman kayak terlalu banyak suruhan gitu, kayak aku jadinya gimana bilang cipek, risih gitu jadinya, kayak aku yaudahlah mualaf gitu. Karena disuruh maksudnya, ayo Rel mualaf biar karir kamu atau gitu ya? Ya bisa dibilang gitu, karena kenapa? Karena waktu itu emang lagi ada permasalahan kemarin kan. Jadi kayak ya gimana ya? Ya manajer yang kemarin ini kayak nyuruhnya gimana ya? Kayak apa? Yaudahlah cepatlah mualaf aja gitu. Maksa ya, Pribadi maksa. wajarnya harus butuh waktu dong, apalagi kan agama ini kita nggak bisa buat mainan ya. Oke. Iya, betul. Oke, udah paham ya. Intinya kenapa dia syahadat ulang, dia merasa ini adalah atas kemauan diri sendiri, nggak mau atas turuhan atau takut karirnya hancur atau segala macam adalah. Oke, mungkin selanjutnya. Sekarang kan Farel sudah mulai pindah sekolah di Jakarta ya. Oke. Kira-kira Farel menikmati nggak? Bagaimana, kan udah semingguan ini sekolah ya? Ya. Gimana? Menikmati juga antusias teman-teman itu seru juga, jadi ke bawah. Terus itu baru pertama kali masuk sekolah baru juga langsung dapat teman baru. Terus itu juga kemarin sempat main bareng teman. Jadi ya aman, seru, happy. Ya. Berarti cepat ya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, cepat ya, asik ya. Ya. Oke. Kira-kira mungkin kita ngebahas masalah
eh, ini kan banyak sekarang di YouTube itu diedit sama AI itu bahwa Farel bertemu dengan ibu kandung, Farel membelikan rumah untuk ibu kandung segala macam ya berkeliuran di YouTube ya. Nah, mungkin di sini kita akan tegaskan lagi bahwa sampai saat ini belum pernah ya Rela bertemu langsung sama ibu kandung. Itu yang muncul-muncul di TikTok atau yang muncul Ini di media YouTube, sosial lah ya. itu nggak benar ya Rel, itu AI, Sebetulnya editan-editan. gimana bilangnya, orang-orang tuh sebetulnya harusnya udah tahu ya mana yang AI, mana yang asli, gitu harusnya udah tahu karena zaman sekarang nih teknologi benar-benar canggih banget. Ada AI, Meta AI, ada DPT, ada Gemini, lebih banyak lagi dan lain-lain. Gitu. Jadi kayak harusnya lebih hati-hati sih. Soalnya kelihatan mana editan, mana enggak sebetulnya. Ya, jadi gini, jadi udah paham ya, udah ada klarifikasi langsung dari Farel. Ya. Nah, sekarang kira-kira Farel, ada nggak Farel yang mau disampaikan ke para follow atau penonton? Ada nggak dari Farel mengenai apapun tentang kehidupan Farel gitu? Ya mungkin buat Valov lah khususnya ya, mungkin buat teman-teman Valov juga terima kasih yang udah mendukung aku sampai sejauh ini, yang selalu mensupport. Terima kasih banyak ya, mungkin terlepas dari masalah-masalah yang ada kemarin, ya udahlah kita buang buku yang kemarin, kita buka lagi yang baru. Kita anggap aja kayak beli buku di toko, kita buka lagi yang baru. Lembaran baru ya. Iya. Ya. Oke. Jadi Bang Farel intinya nanti Ara akan lebih fokus dengan pendidikan, juga karir Farel ya. Apalagi ini kan Farel udah kelas 3 ya. Kelas 3 berarti otomatis nanti Farel lulus dari kelas 3 itu akan ke jenjang SMA kan gitu ya. Farel sendiri udah ada bayangan belum SMA mana nih Farel yang akan Farel tunjukin nanti? Apa itu harus di spill ya? Spill dikit aja, maksudnya udah ada. Biasanya kan Farel orangnya kan kayak kan pengen tahu sebelum nih kita masuk ke suatu sekolah atau suatu tempat, pergi suatu tempat, Farel itu biasanya menganalisa atau cari tahu dulu nih. Kira-kira udah ada bayangan belum untuk Farel nanti? Sebetulnya sebelumnya aku nggak pernah nyari-nyari sekolah kayak gitu, kayak dari SMP kelas 1 kelas 2 tuh nggak ada nyari kayak mana SMA yang bagus di Banyuwangi ya gitu-gitu tuh aku sebetulnya nggak pernah. Cuman waktu aku udah beradaptasi di sekolah yang baru ini, kayaknya aku tertarik. Aku nggak mau nyebut sekolahnya juga, ya intinya ya kalian pasti tahu lah ya. Aku ada bayangan aku bakal, ini sekilas mas ya aku masih mikir-mikir gitu aja sekilas gitu. Aku pengen sekolah di Kemang dah gitu ya. Kemang. Oke. Sekolah di Kemang, Jakarta Selatan. Walaupun nggak disebut nama sekolahnya, kita harusnya udah tahu kok. Di Kemang ya teman-teman ya. Nanti kalau para prayoga sekolah untuk sekolah yang baru SMA, ini kan Umbrais juga mendapatkan notif-notif dari guru bahwa untuk sekolah yang baru Farel awal datang itu kegiatannya apa, itu Farel udah bisa menyesuaikan diri belum dengan dibilang menyesuaikan udah bisa, cuman kayaknya harus bisa lebih beradaptasi lagi sih. Gitu karena menurut aku yang aku baru mualaf kayak gimana bilangnya, kasarnya kayak kaget gitu loh. Kaget karena harus ada setoran hafalan surat gitu ya. Tapi nggak apa-apa kok, semuanya menyesuaikan dari pihak sekolah. Apalagi sebenarnya dari sekolah SMP Celuring itu emang udah bagus banget ya. Mereka kurikulum merdeka sudah sangat support terhadap murid-murid berbakat seperti Farel dan murid-murid yang lain ya. Apalagi Bunda Titin, terima kasih banyak Bunda Titin. Farel juga masih sangat merindukan Bunda ayah guru di SMP 1 Turing ya. Karena selama ini sudah sangat supportnya luar biasa. Sampai saat ini pun masih berkomunikasi, masih support Farel juga ya Farel ya. Terima kasih banyak. Ya, kira-kira untuk selanjutnya Farel akan ada proyek-proyek apa nih? Ini keren banget sih. Nggak perlu disebutin, ini mungkin spill tipis-tipis aja, kita nggak perlu sebutin merek atau proyek apa nih kira-kira. Apa kita spill itu, spill apa ya nih, kayak makanya kita spill video klipnya atau gimana? Ya, untuk proyek video klip udah pasti ya. Proyek video klip ada yang lagu sama Etenia, untuk lagu nasional ya, kan untuk 17-an ya. Terus ada juga yang sama Fania dan beberapa proyek. Nah, ada satu hal yang saya akan spill ya, tapi saya nggak akan sebutkan judulnya, bahwa Farel akan mengisi salah satu soundtrack film box office. Itu filmnya booming banget,
Saya nggak akan sebutin judulnya karena belum ini ya. Mungkin kita akan tag vokal itu tanggal 1. Itu filmnya box office banget di Indonesia, bahkan di luar. Itu keren banget, itu kesempatan yang luar biasa. Makanya ketika saya pulang dari Madura, saya diajak meeting, saya capek sebenarnya. Tapi tiba di rumah langsung ganti baju, berangkat meeting Ariel ya. Alhamdulillah selesai, tinggal kontraknya udah selesai, tinggal tag vokalnya. Doain guys, mudah-mudahan berjalan lancar ya Ariel ya. Amin. Ya, amin. Kira-kira kita doakan teman-teman ya. Gimana, ada yang mau kita doakan, ada target kira-kira tahun ini atau tahun depan Farel harus seperti apa? Teman-teman ya, podcast obrolan santai dari Farel Prayoga dan manajernya ya. Jadi kita udah tahu gitu ya alasan Farel Prayoga memilih speak up sendiri ketika di podcastnya Pak Densu. Kita udah tahu ya, Farel Prayoga tadi udah memberikan jawaban ya. Jadi ya begini teman-teman ya. Ya kita udah tahu ya. Dan gak cuman itu, Farel Prayoga juga menceritakan terkait dia mu'alaf ya. Jadi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat yang pertama itu yaitu semata-mata karena disuruh-suruh teman-teman ya. Nah, pas keduanya ini teman-teman ya, dia memang benar-benar ingin memantapkan dirinya untuk masuk Islam ya. Jadi itu. Dan ada yang lebih spesial ya, terutama yang fanbase-nya Farel ini. Ini surprise loh dari Farel Prayoga. Terkait dengan Farel Prayoga gitu ya. Akan mengisi salah satu film ya, film box movie. Yang mana di filmnya itu yang lagunya Farel Prayoga gitu teman-teman. Vokalnya Farel Prayoga ya. Dia si manajernya ini gitu teman-teman ya, tidak memberitahukan kita apa sih judulnya gitu. Ya, cuman sebatas surprise saja. Nantilah kalau udah waktunya baru kita akan tahu. Baru dia juga akan memberitahukan judulnya gitu ya. Jadi kita dukung ya teman-teman Farel Prayoga gitu ya. Ini adalah kesempatan untuk Farel Prayoga. Semoga nanti